Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ayat ini sering kamu baca, tapi kamu nggak ngerti. Ayat ini menentukan panggilan hidup kamu dipenuhi apa enggak. Setelah Yesus naik ke surga, setelah dia mati, murid-muridnya ketakutan. Ketakutan, takut ditangkap, pada nyumput semua. Benar gak sih? Akhirnya Yesus bangkit berjumpa dengan mereka. Dan Yesus bilang gini, guys, setelah saya pergi, Roh Kudus turun, kamu akan jadi saksi bagi dunia ini. Artinya gini, Yesus lagi ngomong gini, kamu akan melakukan apa yang pernah aku lakukan setelah aku pergi ke surga. Kamu akan bangkitin orang mati, kamu akan sembuhkan orang sakit, kamu akan beritain Injil kerajaan sorga, kamu akan usir setan-setan, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan sebelumnya. Itu jadi saksi. Tapi sebelum itu, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Katakan di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lihat ini. Sebelum mereka menghidupi apa yang Yesus hidupi, mereka mesti masuk, bergabung dalam satu persekutuan doa, 10 hari dikatakan. Mereka berdoa tiap malam untuk Roh itu dicurahkan. Saya mau bilang gini, banyak orang Kristen itu senang kalau ketemu orang-orang Kristen yang ngajak-ngajak dia nongkrong. Tapi ketemu orang Kristen yang ngajak dia doa, nggak senang. Kamu mesti senang kalau kamu ketemu teman-teman Kristen kamu yang ngajakin kamu doa mulu. Rasul-rasul ketemu dengan 120 orang ada di loteng Yerusalem, 120 orang. Banyak itu. Ini orang-orang yang sepakat, yuk kita ngumpul, kita menantikan Roh Kudus dicurahkan. Dan mereka berdoa terus, keep praying 10 hari. Sampai Roh itu turun atas mereka sehingga memampukan mereka jadi saksi yang luar biasa bagi Kristus. Kalau kamu ketemu serombongan orang-orang ini, yang kalau ketemu Kosanto mah pasti doa lagi. Ketemu Kosanto mah worship lagi. Nggak ada nongkrong-nongkrong, jalan-jalan. Ini kuncinya soalnya. Sebelum Tuhan mesti berurusan dulu dengan kamu untuk bentuk kamu. Kamu yang di rumah nggak biasa doa sejam. Kamu yang nggak terbiasa doa cukup lama di rumah, yang baru 5 menit ngantuk, kamu nggak bisa kompromiin itu di tor. Kalau kamu di tor, suka nggak suka, kamu dipaksa untuk masuk ke sana. Setuju nggak? Kamu nggak bisa tolak itu loh. Kamu nggak bisa kompromi. Kamu nggak bisa bisikin saya bilang, Kosanto lama banget sih worshipnya 1 jam. Bahkan 1 jam lebih. Nah, ini kelamaan Kosanto. Kamu nggak bisa kompromiin itu di sini. Why? Di sini kapasitas kamu diperbesar, roh kamu dibentuk. Supaya kamu bisa terima lebih besar dari apa yang Tuhan kerjain buat kamu. Kamu nggak bisa kompromi. Kalau lihat dari muka-mukanya, rata-rata kayak doanya 2 jam sehari nih semua.
Kamu harus ketemu orang-orang ini yang suka worship. Kalau 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 kamu kebayang nggak sih, kamu ketemu gereja yang bawa kamu bilang gini, yuk kita doa 10 hari nggak ganti. Ini orang-orang ini loh. Ini upper room, loteng Yerusalem itu soal itu. Ini orang-orang yang berdoa 10 hari nggak henti-hentinya. Worship kayak tadi mungkin, sampai Roh Kudus dicurahkan gila-gilaan. Kita kan pengennya Holy Spirit, Holy Spirit. Doanya nggak mau. Tuhan mau bentuk kehidupan doa kamu sebelum kamu ada di posisi tertentu. Temukan orang-orang ini. Temukan orang-orang yang ngajak kamu doa lebih banyak, doa lebih lama. Kamu nggak, saya kalau cerita lucu, saya tuh pernah training, Feren pernah saya training ya dulu. Jadi, saya pernah training anak-anak youth. Guys, bahasa roh, minimal 30 minutes. Jangan berhenti sebelum kamu 30 minutes praying in tongues. Thirty minutes, bahasa roh. Berdoa dalam roh. Jangan berhenti sebelum itu, tank 30 menit. Jangan berhenti. Bebusa satu mulut. Kamu mesti senang kalau ketemu orang-orang itu. Saya belajar dalam hidup saya, memaksa diri saya berdoa lebih lama dari apa yang pernah saya doakan. Dan hari-hari ini lagi menggairahkan, saya lagi push diri saya untuk going through. Saya cerita sama istri saya, no, ini bukan buat hebat-hebatan, tapi ini untuk mendorong kamu. Saya bilang sama istri saya kemarin, sayang, baru kemarin. Hari ini saya doa 3 jam. Finally, saya bisa lakukan itu. Saya bilang gini, you need to push yourself more. Kita belum kayak para rasul 10 hari di loteng Yerusalem, keep praying for 10 days. Never stop. Hah? Kita baru 10 menit aja udah komplain. Setengah jam udah komplain, tapi kita expecting. Kita mengharapkan sebuah hal yang besar di hidup kita. Alkitab tulis di Yakobus, kita nggak dapat apa-apa karena kita nggak berdoa. Why? Kenapa hidup kita gini-gini aja nggak kemana-mana? Karena we don't spend our time in prayer. Push. More, Lord. More. Saya nggak mau sombong. Kalau saya lihat mereka, Santo, 3 jam is nothing. They did it for 10 days. Saya nggak kebayang sih kalau 10 hari doa mulu ya. Keluar kamar melayang. Saya nggak nyentuh bumi kayak jalan. I push you. Pray more. Pray more. Iblis nggak suka kamu doa. Iblis nggak suka kamu berdoa. Karena kenapa? Kalau kamu doa, kamu strong. When you don't pray, you're weak. Lemah dan lemah dan lemah.